Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami pemirsa di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya selaku Head of Research dari Jasa Utama Capital Sekuritas. Kita akan langsung coba sapa. Ibu Sheryl, selamat sore, apa kabar Bu? Halo, selamat sore Pak David. Kabar baik. Terima kasih Ibu Sheryl sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar kurang baik Ibu Sheryl untuk indeks harga saham gabungan hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 1% dan level 7 ribuan kembali ditinggalkan. Bagaimana analisis Anda pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini, di mana para investor global dan domestik juga masih menunggu data rilis inflasi yang akan keluar nih untuk Kamis malam waktu Indonesia Barat. Oke, baik. Terima kasih Pak David. Jadi sebenarnya kalau kita review dari awal pekan ini ya, sebenarnya kan dari dalam negeri ada beberapa rilis data positif yang jadi booster untuk IHSG. Seperti rilis data PDB kuartal 3 Indonesia yang bertumbuh, lalu juga indeks keyakinan konsumen yang meningkat ya di periode Oktober. Tapi masalahnya koreksi ini terjadi karena pelaku pasar masih belum sepenuhnya optimis. Karena masih menanti hasil pemilu dari pemilu paruh waktu di Amerika ya, yang hasilnya masih abu-abu, yang belum jelas. Lalu juga yang lebih penting lagi dampaknya yaitu masih menanti rilis data inflasi Amerika di malam ini waktu Indonesia Barat ya. Di mana seperti yang kita tahu, data inflasi Amerika ini kan yang menjadi acuan utama Bank Sentral Amerika dalam menaikkan suku bunga acuan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga, kita kilas balik ke beberapa waktu lalu, IHSG kan sempat waktu itu terkoreksi karena sentimen global seperti ini kurang lebih. Tapi masih ditopang oleh sektor komoditas yang beberapa waktu lagi menguat, bullish gitu. Tapi kalau hari ini sehingga bisa turun di bawah level psikologis 7.000 karena ibaratnya supporternya si IHSG yaitu sektor komoditas pun ikut melemah signifikan gitu. Jadi ya nggak heran kalau turun di bawah 7.000. Seperti itu, Pak. Baik, sebelum membahas pelemahan yang terjadi di sektor komoditas Ibu Sheryl, untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan, ketika skenarionya inflasi melandai tapi masih berada di level yang tinggi, artinya agresivitas The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan belum akan tetap berlanjut ini tampaknya. Pelonggaran tampaknya masih jauh dari perkiraan. Kemana arah pergerakan di harga saham gabungan untuk esok jelang libur akhir pekan, Ibu Sheryl? Oke, besok kan Jumat, yang mana akhir pekan itu identik dengan terjadinya profit taking. Marketnya biasanya koreksi. Jadi pelaku pasar nggak mau ambil risiko, berspekulasi sama apa yang terjadi selama hari libur. Jadi mereka kecenderungan akan menjual, merealisasikan profitnya, itu ya. Jadi kalau besok IHSG-nya potensi lanjut koreksi, kisaran supportnya ada di 6.850 sampai ke 7.000. Sementara untuk resisten terdekat, Ibu Sheryl? Iya, IHSG-nya bisa diperkirakan melemah sampai ke 6.850. Andaikan kalau menguat ini level 7.000 jadi resisten pertama terdekat yang akan perlu dilewati. Baik, di luar dari proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan, kita akan coba fokus kepada sektor komoditas yang hari ini tampaknya menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Tadi juga Anda sampaikan, sektor komoditas sebelumnya yang menjadi penopang IHSG, tapi kali ini kondisi tersebut tidak berlaku lagi. Penurunan dari harga komoditas yang sudah cukup signifikan, bahkan ini sudah hampir menembus di bawah 300-an Ibu Sheryl. Kemudian tadi juga pemerintah Indonesia juga akan mengeluarkan kebijakan di pertemuan G20 terkait juga dengan kebijakan penutupan dari PLTU. Bagaimana Anda melihat sentimen ini dan juga posisi dari saham-saham pertambangan batu bara sampai sejauh ini?
Ya, baik. Kalau soal PLTU yang dipensiunkan pemerintah, ya ini sebenarnya langkah yang bagus ya. Ini langkah nyata dari pemerintah untuk ikut aktif mengurangi emisi karbon ya. Dengan targetnya kan net zero emission di tahun 2060. Tapi perlu digarisbawahi bahwa penghentian ini dilakukan secara bertahap di jangka panjang, yaitu mulainya baru di tahun 2040 dan di tahun 2060. Jadi kebijakan pemerintah ini yang untuk menghentikan PLTU bukan jadi penyebab utama dari turunnya harga batu bara ya. Tapi penurunan harga batu bara ini lebih disebabkan oleh beberapa hal lain yang lebih kuat dampaknya, seperti musim dingin di Eropa yang ternyata tidak sedingin biasanya, tidak Artinya sedingin ini dari permintaan perkiraan, lebih tidak hangat. sesignifikan ketika musim dingin terjadi di tahun-tahun sebelumnya, Ibu Sheryl. Iya, lalu juga di Cina itu ada kembali kenaikan kasus COVID-19 ya, jadi Ya. permintaan akan lebih rendah gitu. Baik, terkait Lalu dengan juga perkembangan yang terjadi, Ibu Sheryl, bagaimana rekomendasi Anda terhadap saham-saham pertambangan batubara yang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam ini? Apakah di level saat ini sudah direkomendasikan masuk atau para investor lebih banyak wait and see sampai sejauh ini? kalau kami rekomendasikan ya, karena ikan kasus di Cina ini kan masih fresh ya. Ya. Biasanya investor itu masih panik. Jadi kita perlu wait and see dulu sampai kena di support, baru kita bisa simak lagi saham-saham komoditas batubara. Baik, kita akan coba lihat secara teknikal ini support berapa yang bisa diperhatikan. Yang pertama kita ke Adaro terlebih dahulu, Ibu Sheryl. Penutupan hari ini 3480 melemah di 4,40%. Support berapa yang bisa diperhatikan untuk Adaro dengan posisi 3480 ketika para investor ingin mulai cicil masuk untuk saham ini? Oke, kalau Adaro kita bisa cermati di 3.300-an ya supportnya. Oke, 3.300-an penutupan hari ini di Ya, 3480, artinya ini masih ada ruang pelemahan untuk Adaro. Kita bergeser ke ya, PTBA, Ibu Sheryl. ya. Oke. PTBA masih bisa turun sampai ke 3.300-an juga. Ini turunnya sangat signifikan ya PTBA, padahal sebelumnya ada support kuat, jadi masih ada ruang penurunan yang cukup lumayan. Penutupan hari ini di 3470 melemah cukup dalam di 5,19%, sementara level support yang bisa diperhatikan di 3.300-an pemirsa. Baik, saya ke ITMG, Bu Sheryl. Support yang bisa diperhatikan dan skenario perjalanan secara teknikal ITMG untuk menuju support tersebut. Oke, ITMG hari ini, besok ex-date ya, mau Ya. bagi dividen yieldnya cukup besar. Nah, biasanya kan saham-saham yang bagi dividen itu akan cenderung turun ya. Tapi kami lihat ITMG ini ada support kuat di 36.600. Jadi di antara beberapa saham batubara lainnya, ITMG yang masih paling prospektif di antara pilihan kami. Terakhir untuk Indi, tampaknya pelemahan yang cukup dalam Indi hari ini melemah di atas 6%, 6,97%, auto reject bawah 2670. Support yang bisa diperhatikan untuk Indi, Ibu Sheryl, dan target price terdekat? Oke, Indi di 2.500-an ya. Ini juga habis jebol support nih. Jadi kemungkinan tenaganya untuk turun masih kencang. Kita wait and see dulu. Penutupan hari ini di 2670 melemah di 6,97%. Level support yang bisa diperhatikan di 2.500, pelemahannya juga cukup dalam ini. Review dan rekomendasi dari beberapa saham batubara yang kali ini sudah menembus level support pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.